Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abian Ibn Fida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemlar Bani Fida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga saya yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Sisa Nisan Rulita dari kelas 12 MA Al-Quran Lara Bani Fida akan presentasikan imajinasi saya dari kitab Tauhid. Ya, ini tentang bab ketiga. Nah, bab ketiga ini kita tahu itu membahas tentang masalah apakah apabila mengetahui nama dan jumlah termasuk syarat iman, maksudnya tahu jumlah dan nama dari Rasul dan Nabi, atau lebih mudahnya masalah tentang Nabi dan Rasul, dan yang kedua itu masalah tentang malaikat. Ada dua masalah aja ya. Ini tapi cabangnya bercabang-cabang banyak gitu ya. Nah, yang pertama itu masalah tentang Nabi dan Rasul. Nah, apabila ada orang Islam gini nih. Orang Islam itu wajib beriman dengan 25 rasul. Dan wajib beriman maksudnya itu wajib membenarkan adanya nabi dan rasul. Jadi orang yang tidak sampai ada yang bilang, jadi orang yang tidak membenarkan itu adalah orang-orang yang kafir. Maka karena ia wajib, maka beriman kepada rasul ini termasuk dalam salah satu rukun iman. Di situ ada beberapa yang memperselisihkan tentang nabi, beberapa nabi apa orang itu ya? Ya, 3 orang yang diperselisihkan. Dia itu nabi apa bukan gitu. Menurut sebuah dalil itu ya. Ada Zulkarnain, Uzan dan Luqman. Itu yang diperselisihkan oleh beberapa ulama gitu ya, dari sebuah dalil. Nah, terus ada juga yang berpendapat ini ada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nah, Nabi Khidir ini yang mengatakan beliau itu diberi ilmu syariat dan ilmu hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sampai sekarang beliau itu masih hidup, dan beliau itu minum air Zam-Zam setiap tahunnya, dan mereka berdua Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu setiap tahunnya bertemu minum air Zam-Zam, dan beliau juga makan buah, namanya itu buah karpus ya, nama buah karpus beliau makan. Jadi beliau sekarang masih hidup, dan Nabi Khidir itu menjaga lautan, sedangkan Nabi Ilyas menjaga daratan. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan kalau kita membersihkan bak mandi pada hari Jumat, setiap hari Jumat kita membersihkan bak mandi, kan itu air ya, gerangan air. Mungkin saja Nabi Khidir itu bisa muncul dari sana. Katanya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Kurang itu banyak pemahaman orang yang berbeda-beda. Jadi maksudnya syarat sekarang kita kembali ya. Itu kan ada di Rasul, nabi-nabi yang diperselisihkan masih ada apa tidak, apa dia termasuk nabi apa bukan seperti itu. Nah, terus ini ketika kita berkata kalau kita beriman kepada nabi dan rasul, maka ada nabi dan rasul juga memiliki sifat-sifat wajib. Sifat-sifatnya ada sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajibnya sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas ya. Terus sifat mustahilnya itu atau sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Kitbun, bohong. Jadi kan sidik, benar. Kitbun, bohong. Terus khianat, simpan aja, kadzab, menyimpan ajaran, dan bodoh. Kitmun menyimpan ajaran, dan kadzab itu bodoh. Seperti itu. Kemudian itu. Terus nama-nama nabi yang wajib kita imani: Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, al-akhiru hatimul anbiya, Muhammad, al-Mustafa. Ya, seperti itu lah. Itu 20 nama nabi dan rasul yang wajib kita imani. Seperti itu. Dan yang di masalah kedua yakni masalah malaikat. Nah, di malaikat ini bagaimana
apabila seorang muslim ditanya, bagaimana Anda beriman dengan pada malaikat? Karena malaikat itu banyak bermacam-macam tingkah, perbuatan dan bentuknya. Gak cuma dari iblis, setan, malaikat itu juga banyak sekali perbuatan, tingkah laku dan bentuk-bentuknya. Nah, ini ada 6 malaikat ya. 6 malaikat di sini 1 2 3 4 5 6. Sini. Yang pertama itu ada malaikat Hamalatul Arsy, atau kan nama sendiri Hamalatul itu menghamili maksudnya menghamili nggak hamil tapi menjaga, jadi penjaga Arsy, Hamalatul Arsy, pemikul Arsy. Nah, malaikat ini ketika di dunia itu ada 4, dan ketika di akhirat besok itu ada 8 biji ya, 8 malaikat. Nah, malaikat ini tuh gede, makhluk terbesarnya Allah. Malaikat ini makhluk terbesar. Jadi jarak seperti dalil atau hadis yang menerangkan malaikat itu tuh seperti kambing. Jadi kaki sama lutut kakinya itu jaraknya 70 tahun. Bayangkan sebesar apa. Kemudian yang kedua itu malaikat Hafun. Nah, malaikat Hafun ini adalah malaikat yang mengelilingi Arsy. Jadi kan pemikul Arsy. Jadi yang tadi yang Hamalatul Arsy itu di tengahnya Arsy. Setelah kalau Hafun ini dia mengelilingi Arsy. Nah, sini ada malaikat yang mengelilingi Arsy ini ada 70.000. Yang di lapisan pertama, jadi ada kayak 3 lapis ya. Mungkin 3 lapis. Di lapisan pertama itu ada 70.000 malaikat. Nah, 70 malaikat di sini, 70 malaikat tersebut itu membaca tahlil dan takbir selalu setiap saat. Kemudian di barisan kedua itu ada 70.000 malaikat lagi. 70.000 malaikat Hafun lagi, yang ini mereka tuh menyilangkan di pundaknya tangan mereka seperti kayak silang itu. Terus ketika mereka mendengar 70.000 malaikat lapisan pertama itu tahlil dan takbir, mereka tuh membaca kayak sholawatnya, ada sholawatnya sendiri seperti itu. Terus tuh di belakangnya 70.000 yang barisan kedua, yang lebih tepatnya barisan ketiga itu ada 10.000 malaikat. 10.000 malaikat, dan mereka itu kan jarak 1, 2, 3 itu ada tabirnya, dan tabirnya itu ada tabirnya itu dari cahaya, 70 tabir cahaya, 70 tabir gelap, 70 tabir intan putih, 70 tabir air, 70 tabir kesejukan. Jadi jarak antara mereka tuh segitu banyaknya. 70 gelap terang, intan putih, sejukan, air, seperti itu. Subhanallah sekali. Kemudian yang malaikat ketiga itu Ruhaniyun. Nah, malaikat Ruhaniyun itu malaikat dari bangsa Ruhani. Di bumi, mereka tuh tinggal di bumi putih marmer. Jadi ada ya bagian bumi yang kita juga nggak tahu, entah itu di bumi belahan sebelah mana yang kita nggak tahu. Bumi putih yang dipenuhi oleh marmer putih seperti itu ya. Yang luas dari malaikat itu adalah 40 jarak matahari. Jadi luas banget gitu. Kemudian ketika di sana atau malaikat Ruhaniyun ini, malaikat Ruhani ini ramai sekali. Ketika kamu tahu ya, mereka tuh ramai sekali untuk membaca tasbih dan tahlil, tidak berhenti-hentinya membaca itu. Kemudian ada yang keempat, malaikat Karabiyun. Ini Karabiyun itu adalah kepala yang berada di sekitar Arsy. Jadi kayak ketuanya yang ada di sekitarnya Arsy itu malaikat Karabiyun namanya. Terus yang kelima itu ada malaikat Safaro. Malaikat Safaro ini adalah malaikat yang penghubung antara Allah dengan nabi-nabi yang soleh. Nabi-nabi yang soleh atau mereka yang memberikan wahyu dan juga penghubung Allah dengan makhluknya. Jadi enggak cuma yang memberi wahyu ya, itu kan menghubung Allah dengan nabi seperti Jibril itu. Terus ada yang menghubung dengan makhluknya seperti memberikan rezeki Mikail, menyusul kala Israfil dan Israil atau macam-macam semua. Jadi ada 4 malaikat Safaro itu, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Kalau malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, ini Jibril itu khusus bagi nabi-nabi. Kalau Mikail itu memberikan rezeki, ya, memberikan hujan, itu malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga itu malaikat Israfil. Israfil ini menjadi sangkakala. Pas hari kiamat besok,
beliau tuh sudah siap seperti ini. Jadi pada ketika Allah bilang hari kiamat terjadi, tinggal beliau tiup saja. So yang keempat itu malaikat Israel. Israel ini ketika maut untuk mencabut nyawa gitu. Terus yang terakhir itu ada malaikat Hafadha. Malaikat Hafadha ini jadi malaikat menjaga di tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini di salah satu hadis itu mengatakan itu malaikat Hafadha itu ada 20 di tubuh manusia. Ketika dipecah itu di mana aja? Itu di kanan. Kanan itu ada malaikat baik atau malaikat raqib. Itu ketika kita melakukan melakukan suatu kebaikan, maka pahala yang dicatat oleh malaikat raqib itu 10. Dan kemudian di kiri itu ada malaikat namanya malaikat atid. Malaikat atid itu apabila kita mencatat, kalau kita berbuat kejahatan, malaikat atid itu bertanya kepada malaikat raqib, apakah yang aku tulis gitu kan. So dikatakan tunggu jangan ditulis dulu, dosanya jangan tulis dulu, tunggu sampai 7 jam. Saking murah baiknya Allah seperti itu ya. Kemudian terus yang di muka kita ada di muka kita dan di belakang. Terus di ubin kita 1, terus di bibir kita ada 2 malaikat, di mulut kita ada 1, di muka kita ada 2. Dan itu kan totalnya 10 ya. Terus habis itu kenapa dia dihitung 20? Pergantian antara malaikat ini, malaikat pagi dan malaikat siang. Karena kalau pagi dari malam ke siang, siang lagi ke malam. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata atau perbuatan, sekiranya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.